Shalom saudaraku. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita semua. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kita ada di bulan yang baru, bulan anugerah bagi kita semua. Minggu pertama bulan Mei. Mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa surgawi, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Kami memulaikan ibadah online pagi hari ini ya Tuhan. Biar Engkau berkarya di tengah kami, berkarya di tengah umat-Mu dimanapun berada, di rumah masing-masing, dijamah kilawat oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mulaikan ibadah kami saat ini. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu di hadapanku.
menguatkan hati dan iman kita dalam menjalani kehidupan ini. Nyanyikan pujian, pulihkan hati kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu.
Shalom saudara dan sahabat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-5 mulai, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapa Surgawi, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan firman-Mu. Oleh karena itu rapi hamba-Mu dan siapkan hati setiap umat-Mu, agar firman Tuhan sungguh-sungguh menyentuh, menjamah, melawat, memberkati setiap orang yang mendengar dengan hati yang terbuka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Pada minggu pertama dari bulan baru, yaitu Mei 2020, saya tergerak menyampaikan firman Tuhan dengan judul Healthy Relationship, hubungan yang sehat. Tubuh yang sehat itu penting, tetapi hubungan yang sehat juga penting, bahkan pada jangka panjang lebih penting. Ada sebuah survei tentang kaum millennials. Pertanyaannya adalah, apa tujuan hidup mereka yang paling penting? Ternyata lebih dari 80% menjawab menjadi kaya, dan lebih dari 50% lainnya menjadi terkenal. Menjadi kaya, menjadi terkenal. Tidaklah heran kalau mereka terus-menerus bekerja, dan bekerja. Tetapi saudara dan sahabat, Harvard Study of Adult Development, sebuah studi Harvard tentang perkembangan orang dewasa yang dilakukan selama 75 tahun terhadap 724 pria. Itu sebabnya sekarang ini Robert Waldinger adalah direktur studi sudah yang keempat dan sedang menanganinya sekarang ini. Yang disurvei ada dua kelompok, yaitu mahasiswa Harvard dan anak-anak yang hidup sederhana di Boston. Lalu ditelusuri apakah pelajaran kehidupan yang didapatkan. Pelajarannya ternyata bukan tentang kekayaan, bukan tentang ketenaran, bukan tentang bekerja keras dan bekerja lebih keras. Pelajaran hidup yang kemudian paling jelas dalam penelitian yang tidak sembarangan selama 75 tahun adalah ini: hubungan yang sehat membuat kita lebih bahagia. Saya ulangi, hubungan yang sehat membuat kita lebih bahagia. Ada 5 pelajaran besar tentang healthy relationship, tentang hubungan yang sehat. Pelajaran yang pertama, kesepian itu beracun. Orang-orang yang suka menyendiri kurang berbahagia. Kesehatan mereka menurun pada usia parubaya, fungsi otak mereka menurun lebih cepat, dan pada umumnya mereka hidup lebih pendek. Tidak heran kalau sejak awal penciptaan manusia, di Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan Allah sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oleh karena itu saudara dan sahabat, jangan suka melamun, jangan suka menyendiri. Karena Allah tidak merancang manusia untuk hidup sendiri atau untuk menyendiri, tapi untuk berkeluarga dan atau berkomunitas. Jangan biarkan kesepian meracuni siapapun di antara kita. Pelajaran hidup yang kedua adalah hubungan sosial itu memiliki banyak manfaat. Bukan hanya bermanfaat, tetapi banyak manfaat. Orang-orang yang lebih terhubung secara sosial dengan keluarga, dengan teman dan komunitas,
ternyata lebih bahagia, lebih sehat secara fisik dan hidup lebih lama daripada orang-orang yang kurang terhubung. Salomo, raja yang sangat berhikmat, mengingatkan di Pengkhotbah pasal 4 ayat 10 sampai 12, berdua lebih baik daripada seorang diri. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kalau ada kesempatan saat-saat seperti ini untuk berdoa bersama, untuk bisa EFC, Eagle Family Community, kelompok kecil lewat online sekalipun, jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena hubungan sosial, get connected tentunya dengan komunitas yang baik, ternyata banyak manfaatnya. Pelajaran yang ketiga adalah kualitas hubungan lebih penting daripada kuantitas. Jika hubungan tidak berkualitas, maka kita bisa kesepian di tengah banyak teman, bahkan di dalam pernikahan. Jadi jangan terlalu bangga dengan banyak teman di Facebook. Jangan terlalu bangga dengan keluarga yang cuma nampak harmonis dan romantis di medsos. Karena yang lebih penting bukan kuantitas, bukan cuma pencitraan di medsos, melainkan the quality, kualitas hubungan kita. Sebaliknya, jika saudara dan saudari bicara tentang hubungan yang berkualitas, hidup di tengah hubungan yang sehat adalah asuransi perlindungan yang optimal. Daud bersaksi melalui Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama, tapi ditegaskan dengan rukun. Bukan cuma tinggal bersama di satu rumah, bukan cuma tinggal bersama di satu tempat, karena itu cuma sekedar hadir secara fisik. Kualitasnya lebih penting, yaitu diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana? Kepada keluarga, kepada komunitas yang berkualitas, yang disebut oleh Daud rukun adanya. Kembali, Harvard Study of Adult Development, studi Harvard tentang perkembangan orang dewasa, orang-orang yang paling puas dalam hubungan mereka pada usia 50 tahunan adalah paling sehat di usia 80 tahun kelak. Bukan cuma tubuh yang sehat, tapi hubungan yang sehat pada jangka panjang itu lebih menentukan, lebih penting dan lebih bermanfaat. Pelajaran yang keempat adalah hubungan yang sehat melindungi otak. Orang-orang dalam hubungan di mana mereka merasa tidak dapat mengandalkan orang yang lain, mereka adalah orang-orang yang mengalami penurunan daya ingat dengan cepat, mudah pikun, mudah sekali menurun daya ingatnya. Sebaliknya, orang-orang yang berada dalam hubungan di mana mereka benar-benar dapat mengandalkan orang lain pada saat dibutuhkan, di usia 80 tahunan, daya ingat orang-orang itu tetap lebih tajam. Karena ada hubungan yang baik, hubungan yang sehat, yang bukan cuma melindungi organ-organ tubuh yang lain, tapi juga melindungi otak. Ada sebuah kesaksian tentang keluarga yang bukan sekedar sudah berusia suami istrinya 80 tahun, tetapi sudah berkeluarga lebih dari 80 tahun. Kesaksian yang luar biasa bagi kita semua. John and Ann Betar kabur pada 25 November 1932, meninggalkan keluarga perkampungan Syria mereka di Bridgeport, Connecticut. Mereka sampai di Harrison, New York, menghindari rencana ayah Ann untuk menikahkan putrinya ke pria yang lebih tua 20 tahun. Kini, mereka akan memperingati pernikahan mereka yang ke-81. Pasangan itu dijuluki pasangan menikah terlama 2013 oleh Worldwide Marriage Encounter di Amerika.
John Betar, 102 tahun, tertawa mengingat bagaimana marahnya keluarga tentang pelarian mereka dan bagaimana bibi istrinya meyakinkan ayah mertuanya bahwa perkawinan itu takkan lama. Rahasianya, Just contentment. Kepuasan, selalu puas dengan yang Anda punyai, yang Anda lakukan. If you think a little bit about Jika Anda berpikir sedikit tentang apa yang Anda lakukan, and if it's wrong and jika itu salah dan dia mencoba untuk meluruskannya, kami luruskan. and if not, you just Jika tidak, biasakan try to saja. go along with it. sekarang N. Betar berusia 98 tahun. Don't think life Jangan dikira hidup itu selalu lancar. It's only about cooking. Hanya soal masakan. Perselisihan kami hanya soal itu. See, that's what he thinks. Benar kan? Itulah yang dia pikir. Hanya soal masakan. Depresi besar sedang terjadi saat mereka menikah. King Kong masih menggoncang layar perak dan calon Presiden AS John F. Kennedy masih murid SMA. Ditanya tentang peringatan pertama pernikahan, mereka berkata beruntung dapat makan. I was a fruit peddler. Saya dulu penjual buah-buahan, dan kami punya banyak sayuran. Kami hidup dengan sayuran. Hidup tidak selalu mudah. Pasangan itu kehilangan satu anak perempuan dan anak laki-laki karena kanker. Well, marriage isn't a lovey-dovey thing, for 80 years. Pernikahan tidak selalu romantis selama 80 tahun. Anda harus belajar saling menerima cara hidup pasangan, persetujuan, perselisihan. Perselisihan pendapat tentang anak-anak, persiapan membesarkan anak-anak, itulah yang utama, anak-anak Anda. That was the main interest, was your children. Nasihat mereka untuk pasangan yang baru menikah, They expect miracles of each other. Like, you have to agree with me. Mereka saling mengharapkan keajaiban seperti, kamu harus setuju dengan saya, itulah yang ingin saya lakukan. Tetapi hal itu tidak akan terjadi. Kita semua berbeda, anak-anak Anda semua berbeda. Cari tahu hal yang menarik buat mereka dan terimalah. Find out what interests them the most and work on that. keluarga Betar mempunyai 5 orang anak, 14 orang cucu, dan 16 orang cicit. Akhirnya, pelajaran yang kelima. Hubungan yang sehat perlu pemeliharaan seumur hidup. Hubungan yang sehat itu baik untuk kesehatan dan kesejahteraan. Itu adalah kebijaksanaan yang setua peradaban manusia. Akan tetapi ada satu pertanyaan, mengapa ini begitu sulit didapatkan dan mengapa begitu mudah diabaikan? Salah satu jawabannya adalah karena manusia zaman sekarang ini menginginkan perbaikan yang cepat, yang instan, program-program yang serba otomatis dengan harapan bahwa itu akan membuat hidup mereka baik dan akan tetap baik secara otomatis, secara mekanis. Tetapi pada kenyataannya, saudara dan sahabat, hubungan itu sering bermasalah. Suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, memang itu adalah sebuah keluarga, tetapi ternyata sering bermasalah dan rumit adanya. Oleh karena itu, hubungan yang sehat itu perlu maintenance, perlu pemeliharaan seumur hidup. Bahkan saya tergoda untuk memakai kata yang lebih kuat, bukan sekedar dipelihara, tapi diperjuangkan seumur hidup. Dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, perlu terus dipelihara, perlu terus diperjuangkan. Orang-orang yang berada dalam hubungan yang tidak sehat, pada hari-hari ketika mereka melaporkan lebih banyak rasa sakit fisik, itu diperbesar oleh rasa sakit yang lebih emosional. Sebaliknya pasangan yang hubungannya sehat melaporkan di usia lanjut 80 tahun ke atas, pada hari ketika mereka mengalami lebih banyak rasa sakit secara fisik, tapi suasana hati mereka tetap sama bahagia.
Hari ini kita belajar 5 pelajaran hidup tentang hubungan yang sehat. Pelajaran yang pertama, kesepian itu beracun. Pelajaran yang kedua, hubungan sosial memiliki banyak manfaat. Pelajaran yang ketiga, kualitas hubungan lebih penting daripada kuantitas. Pelajaran yang keempat, hubungan yang sehat itu melindungi otak. Dan pelajaran yang kelima, hubungan yang sehat perlu pemeliharaan seumur hidup. Kalau mau dipakai kata yang lebih kuat, perlu diperjuangkan seumur hidup. Jadi kalau saudara belum menikah dan ternyata mendapati hubungannya tidak sehat dengan pacar atau kekasih, berdoalah, pertimbangkan apakah mau dilanjutkan atau minta hikmat dari Tuhan untuk kalau perlu putus dan minta kepada Tuhan pasangan yang lebih sehat. Tapi kalau sudah menikah, jangan pernah berpikir untuk bercerai, tapi pelihara hubungan tersebut. Pelihara keluarga kita, bahkan perjuangkan terus sampai kapan? Sampai seumur hidup. Pemazmur menyaksikan di Mazmur pasal 92 ayat 12 sampai 14, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Bukan asal gemuk, tapi segar. Sehat karena hubungannya sehat dengan Tuhan. Hubungan di dalam keluarga dan komunitas juga sehat. Maka kehidupan di masa tua tetap segar, tetap diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap keluarga dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara umat-Mu yang hubungannya kurang sehat, biarlah Tuhan tolong agar di tengah begitu banyak pembatasan sosial karena virus COVID-19, sekaligus juga dorongan untuk kami menjaga tubuh yang sehat, kami juga diingatkan hari ini untuk menjaga hubungan yang sehat. Karena pada jangka panjang itu lebih penting dan lebih bermanfaat. Biarlah kami pelihara, biarlah kami berjuang semaksimal mungkin. Dan yang di luar kemampuan kami berseru kepada Tuhan. Campur tanganlah Tuhan. Agar setiap keluarga ketika harus stay at home, dijamah yang perlu dijamah, dipulihkan yang perlu dipulihkan, sehingga ada hubungan yang sehat. Suami istri, orang tua, anak, mertua dan menantu, saudara bersaudara, juga antar sesama anggota komunitas. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk menyambut perjamuan yang kudus. Kami bersyukur karena karya pengorbanan-Mu yang luar biasa mengobatkan hidup kami. Engkau mati atas segala dosa kami, supaya kami hidup baru dalam kebenaran, bahkan terus diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Oleh karena itu, biarlah Engkau melayakkan hamba-hamba-Mu yang akan memimpin dan membagikan unsur perjamuan. Engkau juga mempersiapkan hati setiap umat-Mu, agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh memberikan berkat yang spesial bagi setiap pribadi, bahkan setiap keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perjamuan kudus yang akan dilaksanakan bersifat terbuka. Jika saudara-saudari sudah bertobat dan percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kehidupanmu, boleh turut serta dalam perjamuan yang kudus ini. Tapi kalau ada anak-anak yang belum mengerti arti pertobatan, mohon jangan dilibatkan dulu dalam perjamuan yang kudus ini.
saudara, dan sahabat, demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Angkatlah cawan di tangan kanan Bapak, Ibu, saudara, dan sahabat. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah karena segala dosamu telah diampuni oleh Tuhan Yesus yang telah menanggungnya di atas kayu salib. Bersyukurlah karena oleh bilurnya kita dengan iman, kalau ada yang sedang sakit, termasuk yang telah dinyatakan positif virus COVID-19, dengan iman kita bisa berkata, oleh bilurnya saya sembuh. Bersyukurlah karena kalau Kristus hadir di tengah keluarga kita, ada harapan atas pemulihan bagi setiap keluarga, menjadi keluarga yang sehat, yang lebih baik, bahkan lebih diberkati dan lebih menjadi berkat. Mari kita lanjutkan dengan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kami datang kepadamu Tuhan, berdoa agar virus corona, virus COVID-19 bukan hanya menjadi pandemik, yaitu bencana global, tapi atas anugerah Tuhan juga menjadi panggilan pertobatan global. Sehingga ada banyak orang, ada banyak keluarga, ada banyak suku, bahkan ada banyak bangsa yang bersujud di bawah kaki Tuhan, bertobat, diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk negara-negara. Ada 5 negara dengan korban terbesar, yaitu Amerika, Spanyol, Italia, Prancis, dan Inggris. Kami berdoa supaya negara-negara ini datang kepada Tuhan, karena sekalipun mereka sudah berusaha maksimal, mereka masih membutuhkan Tuhan agar menang atas virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk negara-negara lain agar Tuhan menolong dan melawat mereka. Kami berdoa untuk Indonesia. Ada 5 provinsi dengan korban terbesar, yaitu DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, serta Sulawesi Selatan. Biarlah Tuhan campur tangan agar kebijakan pemerintah PSBB, kebijakan pemerintah untuk tidak mudik ditaati oleh rakyat, sehingga virus COVID-19 dapat dihentikan penyebarannya di Indonesia, dan Indonesia menang atas virus ini. Kami juga berdoa untuk provinsi-provinsi lain, bila Tuhan campur tangan dan menolong setiap provinsi. Kami berdoa untuk dokter dan perawat yang berada di garis depan. Biarlah Tuhan melindungi mereka. Biarlah Tuhan memakai mereka untuk menolong sebanyak mungkin orang sembuh. Semakin banyak yang sembuh, semakin berkurang korban-korbannya. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau hadir di setiap keluarga, agar ketika ada kebijakan stay at home, bukan cuma secara fisik tinggal di rumah,
tetapi secara rohani kami mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga setiap keluarga dijamah, dilawat oleh Tuhan. Pada akhirnya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkan besar, berlimpah-limpah, baru di setiap hari, bahkan setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih dari Kristus Tuhan yang tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada setiap kali kita membutuhkannya. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus, agar kita semua dapat berkata bersama-sama, Immanuel, Immanuel, bersama dengan Allah kita dapat hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Our God on the throne, so firm is His foundation, no power can overthrow, and He shall reign forever and ever. One name.